Halo semuanya, balik lagi di Garasi Online bareng gue Gri Yordianto. Dan kali ini kita punya Toyota Starlet SEG 1994. Oke, ini adalah Toyota Starlet generasi kedua. Yang sebutannya adalah generasi Starlet kapsul. Ini adalah penerus dari Starlet kotak. Dan ini kodenya adalah EP81 dikenalnya. Dan di tahun 96-97an dia mulai facelift dengan model turbo look. Jadi di kap mesinnya ini ada tonjolan semacam kayak ada turbonya gitu. Padahal sebenarnya sih mesinnya sama aja. Dan bedanya juga ada di fog lampnya dan juga di headlampnya. Dan sekarang kita bahas yuk. Sekarang kita bahas dari bagian belakangnya. Di bagian belakang sini dia ada spoilernya, bagian atasnya. Terus untuk kacanya dia sudah ada defoggernya. Untuk tahun 94 ini lumayan lengkap ya fiturnya. Dia udah ada wipernya. Dan di sini dia ada kunci buat buka bagasinya. Jadi bagasi bisa pakai kunci atau congkelan dari dalam. Jadi ini nggak ada tuasnya. Terus di sini dia ada lampu burem, warnanya putih sama merah, belum kristal kayak zaman-zaman sekarang. Ini emang ciri-ciri mobil tahun 90-an. Terus untuk knalpotnya ada di sebelah kanan. Di sini ada stiker Starlet dan 13 SEG, menandakan tipenya dan size mesinnya. Oke, sekarang kita bahas bagian sampingnya. Kebetulan mobil ini sudah di-repaint sesuai dengan warna originalnya, warna merah marun. Dan ini juga stikernya sebelumnya udah nggak ada, tapi akhirnya kita tambahin lagi. Ada stiker panjang warna abu-abu merah 12 valve. Terus lanjut lagi untuk di bagian bannya, ini juga bannya kita balikin lagi ke originalnya. Ini kita bannya pakai Achilles ukuran 175/70 ring 13. Dan ini doffnya dan untuk ini pelek kalengnya ini pakai original Starletnya ukuran 13. Dan kebetulan kita juga ada Doff original Starlet ya, tapi kebetulan belum kita pasang. Untuk ban, gue pasang Axelera ring 13 di F20 yang ada di Margonda, Depok. Untuk pelek, gue dapat dari Instagram Velg Station. Dan untuk wheel doff, gue dapat di Instagram Asep Faridin. Terus untuk di bagian handle-nya modelnya cukil warna hitam. Dan ini di sini ada tambahan untuk side skirt. Kalau originalnya ini nggak ada, tapi ini bisa dicopot. Dan untuk spionnya ini masih manual dan ini sudah electric mirror. Dan ini untuk bagian depannya. Ini di bagian depan kacanya cukup gede buat ukuran mobil kecil kayak gini. Dan di samping depannya ini di pilar A dia ada antenanya. Terus di sini wiper ada 2 seperti biasa, dan untuk semprotan wiper juga ada 2 titik di kap mesin. Nah, seperti yang tadi gue bilang, kalau misalkan yang facelift, di sini ada tonjolannya yang disebut turbo look. Tapi kalau yang tahun 94 ini masih biasa aja. Jadi kapnya masih rata, hanya dengan ada garis-garis kecil tipis di bagian kiri kanannya. Terus untuk bagian lampunya, motifnya buram, tapi bahannya ini bahan kaca, bukan bahan mika plastik-plastik gitu. Terus di sini ada grill tipis, ada logo Toyota. Logonya kecil, nggak kayak Toyota sekarang, ukurannya gede.
Terus ini di bagian bumper, di sini harusnya ada fog lamp, tapi ini kebetulan nggak pakai fog lamp. Dan di sini ada garis kecil untuk sebagai grillnya, grill pendinginnya. Sekarang kita coba cek mesinnya yuk. Pada bagian mesin, engine mountingnya sudah diganti satu set, dikerjakan oleh teknisi yang datang ke rumah. Oke, ini adalah ruang mesinnya. Mesinnya 1300 cc dan kebetulan ini masih karburator, belum injeksi. Terus untuk teknologi di tahunnya dia sudah ada power steering, tapi untuk ABS, EBD dan lain-lain ini belum ada. Dan untuk ukuran mobil tahun segini ini irit banget. That's why ini mobil laku banget pada zamannya. Dan ini untuk kap mesinnya belum ada peredamnya sayangnya ya. Jadi masih kopongan gini aja. Terus di sini juga masih ada stiker-stiker valve clearance intake exhaust. Terus ada dari Toyota Astra Motor, Nippon dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam interior Toyota Starlet kapsul ini ya. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, untuk bagian setirnya ini palang 3 dan di sini ada jahit-jahitan di sini ya untuk bahannya. Tapi ini setirnya polosan, belum ada apa-apa, belum ada tombol-tombol apa-apa. Terus juga belum ada airbag-nya juga. Tapi klaksonnya lumayan kencang. Nah, terus di sini dia ada electric mirror yang kayak tadi gue bilang. Jadi udah untuk pada zamannya ini udah lumayan bagus. Terus di sini ada pengaturan untuk lampu indikatornya. Terus di sini ada door trim. Door trim ini kebetulan masih plastikan. Bahannya fabric tapi masih diplastikin. Jadi ini kalau dibuka masih bersih. Terus di sini ada power window. Untuk yang sini auto, yang lainnya masih biasa aja. Di sini ada lock dan unlock button. Ada lock buat jendela. Terus di sini ada tombol fog lamp-nya. Dan di sini ada kisi AC ada 4 buah. Di sini juga ada tombol defogger untuk belakang yang tadi. Di sini ada hazard dan di sini untuk pengaturan AC, dan pengaturan AC-nya ini kebetulan masih manual. Benar-benar 90-an banget. Jadi masih digeser. Ini head unitnya sudah diganti sama pemilik sebelumnya. Terus di sini ada lacinya, laci kecil. Dan di sini transmisinya manual. Dan ini juga knopnya masih originalnya. Di sini ada tempat koin kecil. Dan di sini untuk handbrake-nya juga masih mechanical ya. Terus di bagian belakangnya sini dia ada asbak kecil. Oke, terus kalau untuk setirnya dia juga udah tilt, tapi belum teleskopik. Terus untuk di bagian indikator ini dia ada tunjuk bensin, kecepatan di sini tertulis sampai 190. Terus di sini ada RPM-nya dan untuk indikator panas mesin. Terus di sini juga ada odometer juga ya. Oke, terus untuk lacinya, dia lacinya nggak gede ya karena mobilnya sendiri kecil, jadi lacinya pun juga kecil. Dan untuk materialnya, di sini bahannya bahan empuk, tapi yang untuk bagian sini-sininya dia keras. Dan di sini ya juga material empuk. Terus di sini juga ada jam digitalnya. Terus untuk bagian spion tengahnya dia sudah night and day modelnya. Dan kebetulan di sini ada antena ini antena tambahan ya buat TV. Terus untuk sun visor dia di driver masih polosan, dan untuk di bagian penumpang dia sudah ada kacanya. Oh ya, sorry lupa. Dan untuk di door pocketnya sini, door pocketnya lumayan panjang, tapi dia agak sempit. Jadi cuma paling buat naro handphone doang, buat naro dompet doang. Dan di sini kalau kita lihat nggak ada cup holdernya. Jadi di sini bener-bener kalau mau bawa minum ya bawa minum botolan. Kalau bawa gelas nggak ada tempat di sini. Tapi di sini bagus, di bagian dashboardnya dia rata. Jadi kayak buat naro handphone, dompet di sini nggak jatuh. Jadi semacam kayak meja kecil di sini. Terus untuk bagian kuncinya ini model tarik ya, kayak model zaman dulu. Kalau sekarang kan rata-rata kuncinya dari sini, tapi ini masih congkel dari ujung pintu. Terus di sini ada tempat koin kecil. Dan untuk kaca filmnya kebetulan udah diganti. Ini pakai 3M Black Beauty. Lumayan gelap dari luar, tapi dari dalamnya lumayan terang.
Oke, sekarang kita lanjut ke belakang yuk. Oke, sekarang kita udah ada di baris belakang dari Toyota Starlet ini. Ini kebetulan posisi nyetir gue, tinggi gue 167, dan di sini mobilnya kecil tapi di sini ada ruang lega ya, nggak sempit kayak yang kita bayangin. Jadi di sini ruang kakinya masih ada dan kaki bisa masuk ke dalam bawah jok sini. Dan di sini tapi sayangnya sih emang nggak ada senderan yang bisa naik turun ya. Jadi senderannya ini modelnya fix. Jadi kalau mau nyender kita harus agak maju dikit kakinya, dan ini bikin punggung nggak relax karena kita harus bengkok. Dan ini juga propernya sih untuk 2 orang aja, jadi total 4 orang. Paling bisa ya buat 5 orang, tapi anak kecil di sini. Dan untuk bahannya di sini fabric. Dan untuk yang di bagian depan ini dia model headrestnya bolong. Keren ya. Dan bahannya ini kayak bahan kayak karet gitulah ya. Bahannya kayak karet. Nah, terus untuk di bagian door trimnya ini dia nggak ada door pocketnya. Di sini dia cuma ada tempat koin kecil dan sama power window, kunci sama bukan pintu doang. Udah polos gitu aja. Dan untuk door trimnya di sini juga masih plastikan juga. Jadi masih cukup bersih kalau ini dibuka. Dan di sini ada asbak kecil yang tadi. Dan di sini ada gundukan tapi kecil banget sini. Nggak terlalu ganggu sama sekali. Dan untuk di bagian belakangnya ini ada tempat buat naruh-naruh barang. Ini ukurannya cukup luas ya. Dan di sini tapi ada speakernya. Speakernya juga masih original dari Alpine. Ada 2 biji. Tapi suaranya juga nggak bagus-bagus amat juga sih. Dan di sini joknya nggak bisa reclining ya. Tapi untuk bagasi ini bisa di gedein. Jadi ini bisa diturunin untuk bagasi yang lebih luas lagi. Dan untuk power window di sini masih aktif semuanya. Bagasinya cukup luas jika bangku belakang dilipat, walaupun gak luas-luas amat. Kebetulan mobil ini lagi dijual. Untuk detailnya bisa cek di Instagram @garasionline. Pajak tahunannya murah banget, nggak nyampe 1 juta. Oke, sekarang kita udah sampai ke kesimpulan. Mobil ini cocok banget buat orang yang mau main mobil tahun 90-an yang harganya murah dan juga spare partnya gampang. Spare part gampang, murah, dan juga irit. Selain itu juga mobil ini kecil, jadi buat selap-selip ini enak banget. Oke, segitu aja mungkin kesimpulan dari gue. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Garasi Online. Oke, thank you.